Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pada bab 10, yaitu tentang base data terdistribusi. Pokok pembahasan pada teori kali ini yaitu adalah sebagai berikut: pendahuluan, tipe data distribusi, arsitektur data, penyimpan data pada sistem distribusi, manajemen katalog, query, join pada DBMS, optimasi query pada DBMS, mengubah data, login pada sistem, dan terakhir pada distribusi recovery. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu memahami perbedaan DBMS, distribusi dan terpusat, memahami arsitektur base data, memahami penyimpangan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana membuat data, melakukan logging pada data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada sistem base data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Seperti pada basis data terdistribusi, yaitu pertama, independen data terdistribusi. Pemakaian tidak perlu mengetahui letak satu data. Transaksi terdistribusi atomik. Pemakaian dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe-tipe base data terdistribusi. Yang pertama homogen. Suatu sistem di mana setiap tempat berjalan di DBMS yang sama. Kalau heterogen, setiap tempat itu menjalankan DBMS yang saling berbeda atau relation DBMS dan non-relation DBMS. Seperti contoh yang ada pada sapi merupakan contoh heterogen. Arsitektur data terdistribusi alternatif DBMS terdistribusi terdiri dari dua, yaitu arsitektur client server dan collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih sistem proses client, proses server, dan juga proses client yang dapat mengirimkan query pada sebarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana karena fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Yang kedua, mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batas antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang terorientasi simpulan. Khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada suatu tempat membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi beberapa perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal dan bekerjasama mengeksekusi transaksi dan beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan hasil data ke server lain, sistem akan memakan query yang dikirimkan server lain dan mengambil hasilnya bersamaan dengan untuk melakukan query asal. Penyimpan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Dan lalu pengasihan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya dapatkan pesan. Untuk mengurangi sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat, di mana fragmentasi tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirimkan informasi tersebut ke beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmen horizontal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subnet berbasis baris dari relasi asal. Vertikal. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subnet kolom dari relasi asal. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmentasi relasi.
transaksi dapat direplika pada suatu tempat atau B. Kita contoh replika dari zat A ke zat B. Motivasi untuk replika yaitu pertama, meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi logika membuat kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Yang kedua, jika kopi lokal dari relasi yang jadi tersedia, maka tidak terpengaruh saluran kopi digital. Dan terakhir, identifikasi yang lebih cepat dan dapat menggunakan kopi lokal dan relasi termasuk ke remote site. Menyimpan katalog distribusi. Menyimpan data kontribusi pada beberapa tempat dapat menjadi satu amplop dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi fragmentasi data, bagaimana fragmentasi relasi distribusi ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Fragmentasi horizon. Tupel sedang rating di bawah 5 pada Shanghai. Distribusi pada Tokyo, maka harus hitung sum dan count pada kota tempat. Fragmentasi vertikal, SIT dan rating pada Shanghai, S6 dan X pada Tokyo. Replika seller dikopikan pada kota tempat. Join pada TPS. Contoh London menunjukkan 50 halaman seller dan Paris menunjukkan 1000 halaman reverse. Nah, kita ada contohnya. Sistem distribusi. Join teknik ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reverse yang dikirim serta mengurangi biaya komputasi dan penyimpan dan untuk biaya penyimpan rasidu reverse penuh. Intinya dari rangka sebagai berikut: yang pernah dilontar box seller ke kolom dan dikirim ke Paris melakukan join pada bagian seller dari yang reverse. Join direduksi dari reverse dengan seller, lalu kirim reduksi reverse di London. Atau London join seller dengan reverse yang sudah direduksi. Optimasi query dan TPS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan aplikasi dengan query pada sistem data tersentral adalah satu, biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Otomasi tempat lokal harus diperhatikan, dan terakhir menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replika transaksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, synchronous replication. Semua copy relasi yang dimotif harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Asynchronous replication. Copy sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User asal data terdapat distribusi data dan produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Sinkronis. Terdapat sebuah teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan coping. Transaksi dilakukan melalui mayoritas copy untuk memodifikasi semua objek. Harus membaca cukup copy dan untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya ada satu copy saat itu. Teknik itu biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Yang kedua, read any write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada data voting. Jadi banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous dapat menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication atau sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat pengujian pada semua copy yang dimodif. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon yang terdapat kunci lain. Jika tempat atau saluran tegal transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dan beberapa pesan yang mahal. Karena itu alternatif teknik asynchronous banyak digunakan. Asynchronous application mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua di-copy. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk berarti waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master.
peer-to-peer replication. Lebih dari suatu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda copy lain dengan cara yang berlainan. Jika kedua copy master lupa dan terjadi sebuah konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan menjadi konflik terjadi. Misalnya setiap tempat master memiliki fragmen disjoin yang memiliki hak bukan dimiliki oleh master pada saat waktu. Primary application. Tempat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Berbeda tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy di publication tempat lain menjalankan proses relasi ini terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pembuatan primary copy dapat diperpanjang ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan dan transaksi commit untuk aplikasikan perubahan tersebut. Implementasinya pada asynchronous. Isu utama yang dalam implementasikan aplikasi chat application adalah menentukan berapa banyak beban ke primary copy di propaganda copy sekunder. Perubahan biasanya diperkuatkan dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diiterasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Langkah capture diambil dan satu dari dombakan, yaitu log based capture, procedural dan procedural capture. Log based capture adalah log atau benar digunakan untuk membagikan change data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir tulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequence yang dihentikan transaksi. Procedural capture suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan. The trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tapi harus memahami data dari property log. Mengimplementasi API. Proses API pada tempat sekunder secara produk melakukan perubahan tabel JDT dari pembaca dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Aplikasi dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari perubahan pandangan material naik sebagai perubahan relasi. Long based capture ditambah API yang terus-menerus akan menimbulkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah custom driven aplikasi merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani pengujian objek pada beberapa tempat digunakan cara sektoralisasi. 1/4 melakukan semua ujian dan membuka kunci untuk semua objek. Primary copy. Semua pengujian untuk satu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembukaan dibutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Terdistribusi penuh. Penguncian untuk suatu copy dilakukan dengan tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distribute deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for graph. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membunuh siklus seperti pada gambar 7-76 dan terjadi deadlock global di gambar tersebut. Untuk mendeteksi deadlock digunakan tiga solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local graph ke suatu tempat. Yang kedua, hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local graph ke parent hierarki. Yang terakhir adalah timeout, yaitu menghentikan jika menunggu terlalu lama. Distribusi recovery. Proses pemulihan data distribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kekalahan yang baru, misalnya seruan kapasitas dan remote site.
Jika subtransaksi dari satu transaksi mengakses tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini membutuhkan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana DBMS tersentralisasi dan opsi commit protokol ditambahkan pada log. To phase commit, to PC, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, dengan tempat lain di mana transaksi mengisi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan ke beberapa ke semua subordinat. Subordinat memaksa penulis rekam logout atau prepare dan mengirim satu pesan no oleh koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis atau rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Soalnya memaksa menulis rekaman log upload dan mengirim pesan upload. Subordinat memaksa menulis rekaman log upload pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke ordinat. Koordinator menulis rekaman log N setelah mendapatkan semua pesan. Setelah suatu pekan pada suatu tempat, jika kita mempunyai rekaman log commit atau report T tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus read atau undo T. Jika tempat ini ada koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau upload ke subordinat sampai pesan up. Jika kita menyimpan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit atau upload, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat harus terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit upload redo atau T dan menulis rekaman log N. Jika kita menyediakan rekaman log T secara sepihak akan dapat dan untuk T. Tempat ini kemudian koordinator, jika ya subordinat mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau upload T sampai koordinator boleh. Transaksi T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai suatu dari subordinat menolak. Jika suatu remote tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat atau saluran gagal. Jika tempat tersebut ada koordinat atau T, maka upload T. Jika tempat tersebut subordinat dan tidak memiliki yes, maka harus upload T. Jika tempat tersebut ada subordinat dan memiliki yes, maka akan diblok sampai koordinat merespon. Pesan ACK digunakan untuk menyimpan koordinator bahwa koordinat dapat merupakan suatu transaksi. Sampai koordinator menerima semua ACK, koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal, setiap menyimpan pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log commit atau upload. Jika koordinat kembali, maka akan upload transaksi. Jika status tidak dirubah, status commit atau upload tidak relevan. Sekarang kita lanjut pada lanjutan pada teori kali ini. Apakah keuntungan DBMS distribusi dibandingkan DBMS sentralisasi? Yaitu pada distribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data distribusi data independen, semakin tidak perlu mengatur lokasi data dan distribusi transaction atomicity, karena tidak ada perbedaan antara transaksi distribusi dan transaksi lokal. Ya, semua lokasi menjalankan perangkat DBMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak memiliki demand pada DBMS tersentralisasi. Soal yang kedua adalah gambarkan arsitektur server, koordinator, collaboration, dan server. Untuk gambaran pertama adalah server yang seperti disebut, lalu yang kedua adalah collaboration server. Dan yang ketiga, pada struktur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan gambarkan bagaimana aktivitasnya berbeda atau dikoordinasi. Secara khusus gambarkan atau manajemen transaksi itu berbeda konsep atau ini merupakan contoh gambar dari proses yang telah terjadi. Definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Yang pertama, fragmentasi. Informasi terdiri dari relasi dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim
fragmen pada beberapa tempat terdapat pemecah fragmen horizon dan fragmen vertikal. Fragmentasi horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subjek, garis, dan relasi sel. Pada fragmen vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subjek, kolom, dari relasi sel. Berikut adalah contohnya. Replikasi. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmentasi. Misalnya dapat direplikasi pada satu atau tiga tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1 di mana R2 atau replikasi dua tempat, lainnya R3 cuma 4. Berikut ada gambarnya. Kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Kalau sinkronus, semua kopi dari replikasi dimodifikasi atau fragmen harus dibuka sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Kalau asinkronus, kopi dari sebuah relasi dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan dibuat dari sinkronisasi di sebuah beda pada distribusi data. Definisinya akan digunakan pada pendekatan kali ini. Definisikan distribusi data independen, yaitu pemakai tidak perlu mengerti lokasi data. Yang ketujuh, bagaimana teknik voting atau read one, write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus. Cara voting adalah transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk modifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk menyaksikan bahwa ada hanya satu kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 kopi pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal biasa. Read any, write all, yaitu penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat dari teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous amplification. Berikan penjelasan bagaimana synchronous amplification diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan apply. Isu utama dalam memperolehkan primary set amplification dalam menentukan berapa banyak perubahan keberhasilan kopi diperlukan ke kopi sekunder. Perubahan biasanya diberikan dalam langkah capture dan apply. Perubahan dibuat dengan aplikasi transaksi commit keberhasilan kopi dan diintensi selama langkah capture dan diperlukannya kopi sekunder selama langkah aplikasi. Memberikan langkah capture akan diambil dengan satu atau 8 keadaan, yaitu long base capture dan procedural capture. Long base yaitu log jembatan recovery digunakan untuk membangkitkan change data table. Jika dikerjakan ketika log terakhir ditulis di disk, harus menghapus perubahan ke subsequent dan digunakan transaksi. Procedural capture, suatu prosedur yang secara tidak bisa mengakibatkan trigger mengerjakan capture. Tapi pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDD tapi bermain sesat dan mengubah kopi. Periode dijadikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replikasi dapat dipandang lebih dari relasi dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replikasi terdiri dari perubahan bandingan material dan teks sebagai perubahan relasi. 9. Apakah perbedaan antara log base dan procedural untuk aplikasi capture? Log base atau log yang digunakan untuk membagikan change data table. Jika hal ini dikerjakan, log terakhir ditulis di disk harus menghapus perubahan ke subsequent dan dihentikan transaksi. Kalau prosedural, suatu prosedur yang otomatis membangkitkan trigger mengerjakan capture. 10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi, yaitu karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap relasi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen data terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data tersimpan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.